wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum untuk kompreh ini, nanti kita akan mulai dengan presentasi dari Pak Fajrul. Silakan Pak Fajrul Ulum untuk mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurwanto, SPD MHum PhD, dan Ibu Dr. Anda Nur Hasanah MPD yang saya hormati. Perkenankan saya Ahmad Fajrul Ulum akan mempresentasikan tentang modul ajar, yang mana modul ajar saya mengambil materi tentang menyayangi anak yatim kelas 5 fase C. Di sini dari kompetensi awal saya menjabarkan tentang peserta didik dapat mengaitkan arti dan menganalisis dalam menulis dengan benar Quran surat Al-Ma'un. Kemudian profil pelajar Pancasila, ini ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian model menggunakan PBL, problem based learning, dan make a match, yang mana nanti saya tuangkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini tentang mengkaitkan arti ayat dalam Al-Ma'un dengan benar, kemudian menganalisis dalam menulis Al-Quran surat Al-Ma'un. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengkaitkan arti ayat dalam Al-Ma'un, kemudian peserta didik dapat menganalisis menulis Al-Quran dengan baik. Kemudian kegiatan pembelajaran yang saya siapkan ini, ya, dalam PBL tadi, langkah-langkah yang tertuang dalam kegiatan inti, saya menuangkan tentang, pertama tentang orientasi. Guru memberikan contoh-contoh, memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang cara menulis dan mengartikan surat Al-Ma'un. Kemudian setelah orientasi, ada selanjutnya siswa untuk berlatih menulis Al-Ma'un, potongan ayat. Kemudian guru memastikan semua anak mencoba untuk menulis. Dan nanti hasilnya akan dilihat, dievaluasi dari tulisan itu. Kemudian tadi saya menggunakan make a match. Di sini tertuang dalam kegiatan mengartikan Al-Ma'un, mengajak siswa untuk berkelompok. Untuk berkelompok menjadi 3 kelompok, kemudian bersama-sama melafalkan ayat pada surat Al-Ma'un dan artinya secara bersama-sama, kemudian individu dan kelompok. Kemudian siswa secara berkelompok mendapat amplop yang mana ada tulisan arti dan lafal Al-Ma'un. Kemudian setelah selesai untuk memasangkannya, kemudian siswa secara individu memasangkan dalam yang sudah saya siapkan di WordWall. Untuk memasangkan ini masuk yang mana, artinya aro'aita artinya apa. Kemudian siswa mengoreksi bersama pasangan ayat dan terjemahan dengan bimbingan guru dan evaluasi di bawah ini, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya bisa berpresentasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajrul. Saya duluan nggih, Bu Nur Hasanah nggih. Nggih, monggo. Nggih. Pak Fajrul, tadi pakai PBL dan make a match ya? Nggih, Pak. Apa perbedaan PBL dengan make a match, Pak? Kalau PBL itu kan problem based learning, yang mana memberikan masalah-masalah tentang mungkin dari materi dan dari kehidupan sehari-hari.
Kemudian ada langkah-langkahnya dalam PBL itu ada orientasi, kemudian mengorganisasikan, mengelompokkan, kemudian membimbing dan penyelidikan, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian mengembangkan hasil karya dan evaluasi. Kalau make a match? Kalau make match itu seperti memberikan potongan-potongan, ada gambar-gambar atau mungkin ayat pasangan, kemudian disuruh untuk memasangkan mana yang Baik. tepat. Jenengan apa itu? Tipek itu apa, Pak? TPEC itu kepanjangan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Apa itu, Pak? Yaitu dalam pembelajaran, guru harus meramu mengintegrasikan antara teknologi, kemudian pedagogik, cara mengajar yang benar, kemudian konten, isi dari materi yang diajarkan. Gitu, Pak. Iya. Diimplementasikan dalam modul ajar. Nantinya Pak Fajrul, tolong ceritakan cara tujuan pembelajaran dan ATP itu gimana? Cara membuatnya, Pak? Proses penyusunannya gimana? cara membuat Bukan tujuan itu. pembelajaran itu kita melihat dari capaian pembelajaran dulu, Pak. Dari sama kita mengambil kelas 5, berarti kita mengambil dari fase C. Capaian pembelajarannya materi Al-Quran hadis itu tentang apa? Contoh tentang apalah. Kemudian dari situ breakdown ke bawah, nanti kita mengambil tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau ATP itu alurnya, bagaimana langkah-langkah apa saja yang pertama kita lakukan, kemudian seterusnya gitu Pak ATP. Untuk asesmen formatif itu fungsinya untuk apa, Pak ya? Fungsinya apa itu? Fungsinya untuk mengetahui kemampuan siswa. Bagaimana cara membuat proposal PTK, Pak? Kita mencari masalah-masalah apa yang ada di dalam kelas. Contoh dalam mengajar ada masalah tentang anak kurang mampu untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti dari masalah itu kita buat sebuah PTK itu, Pak. Nanti dicari latar belakang masalahnya apa, sebabnya apa. Kemudian nanti kita cari solusi atau pemecahan masalahnya. Gitu, Pak. Ya, oke. Cukup. Saya pikir itu saya sudah bisa bisa membaca, sudah paham, Pak Fajrul. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang pertama ini ada asyamsiyah, Bu. Alladzina termasuk asyamsiyah. Kemudian ada mat tobi'i. Ketika ada kasroh bertemu ya sukun. Di sini ada lautaroku, ada mat tobi'i. Kemudian min khalfihim, nun sukun bertemu kha, itu bacaan idhar halki. Kemudian min khalfihim, mim sukun bertemu dal, ini idhar syafawi. Kemudian dzurriyatan, ini tanwin bertemu dengan dot, ini ikhfa hakiki. Di'afan khofu, tanwin bertemu kho, ini idhar haki. Kemudian khofu, ini mat tobi'i. Alaihim, mim sukun bertemu fa, idhar syafawi. Kemudian falyattaqullah, nah ini termasuk bacaan alif lam jalalah.
harus walyattaqullah. Kemudian walyaqulu. Ini mat tabi'i, qulu nggih. Qaulan ini ikhfa hakiki. Nggih. Sadida tadi sadidan ini mat liwat. Silakan Bapak tulis Quran surat An-Nas 1 sampai 3 saja. Ampun Bu ya. Sudah, terima kasih. Iya. Ya, cukup.